Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafad wa yid nahdlatul watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di dalam ilmu tajwid, ya, yang paling dasar sekali, supaya apa? Supaya di saat kita membaca Al-Qur'anul Karim, bacaan kita benar dan artian tidak merusak akan arti Al-Quran. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ingin membahas hukum di dalam ilmu tajwid. Ada namanya hukum nun mati dan tanwin, an-nunu as-sakinah wat tanwin. Bagi nun sukun yang berharokat sukun atau nun mati dan tanwin, itu berlaku pada 4 hukum. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruful hijaiyah yang 28, maka terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama ada namanya idharun, ya. Yang pertama idhar itu harus dibaca jelas. Oke, kemudian yang kedua ada namanya idgham. Nah, pada idgham ini nanti akan terbagi menjadi 2 bagian. Ada namanya idgham biguna dan ada juga idgham bila guna. Idgham yang memakai dengung dan idgham yang tanpa dengung. Kemudian hukum yang ketiga di dalam hukum nun mati dan tanwin, itu ada namanya iqlab, memasukkan atau merubah nun tersebut menjadi mim, yaitu iqlab. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ikhfa. Ya, ikhfa itu syaratnya harus dibaca samar. Nah, ini hukum 4 ini terjadi pada hukum nun mati dan tanwin. Oke, lanjut pembahasan yang pertama. Ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan idhar. Nah, dan idhar ini memiliki 6 huruf. Ya, 6 huruf. Pada syair hamzun fahaun thumma ainun haun muhmalataini thumma ghainun khaun. Nah, itu nazamnya atau syairnya. Dan idhar itu memiliki 6 huruf. Yang pertama hamzah atau alif, kemudian ha, kemudian kho, kemudian ain, kemudian ghin, dan terakhir adalah ha besar, ya. Atau aha kho ain ghin ha. Nah, ketika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Contohnya pada kalimat berikut ini, yaitu yanhauna. Yanhauna. Nah, pada kalimat nun mati di situ bertemu dengan huruf ha besar, ya. Yanhauna. Nah, pada kalimat yanhauna itu harus dibaca jelas dikarenakan idhar. Ya, enggak boleh kita membaca yang hauna atau kelamaan. Yanhauna itu enggak boleh. Yang boleh adalah dibaca jelas. Yanhauna. Kemudian contoh yang kedua yaitu an'amta pada suratul Fatihah. Suratal ladzina an'amta. Enggak boleh dibaca an'amta atau an'amta, ya. Jadi kita membacanya dengan jelas. Pada kalimat nun sukun bertemu dengan huruf ain, yaitu salah satu huruf idhar halki. An'amta. Oke, itu pembahasan yang pertama, yaitu tentang idhar, ya, dibaca jelas.
Pokoknya ketika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruful idhar, maka harus dibaca jelas. Oke, yang kedua, pembahasan yang kedua adalah ketika nun mati ataupun tanwin itu hukum yang kedua dinamakan idgham. Idgham ini sama memiliki 6 huruf, yaitu yarmaluna. Yarmaluna. Nah, pada kalimat idgham ini, pada hukum idgham ini dia terbagi menjadi 2 bagian. Seperti tadi yang saya katakan, ada idgham bi gunnah yang memakai dengung, kemudian idgham bila gunnah tanpa dengung. Oke, dari huruf tadi di dalam syair tadi kan yarmaluna. Nah, ketika idgham ini terbelah, terbagi menjadi 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, maka hurufnya pun terbagi menjadi 2. Pada hukum idgham bi gunnah itu memiliki 4 huruf. Yang pertama yaitu adalah ya, kemudian nun, kemudian wawu dan mim, atau bisa disebut juga yanmu, ya nun mim wawu. Nah, ketika tanwin ataupun nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka harus berdengung atau memakai dengung. Contohnya may yaqulu, may yaqulu, may yaqulu, nun mati bertemu dengan ya. Nah, huruf ya ini salah satu huruf daripada idgham bi gunnah. Ada pengecualian apabila keberadaan huruf pada idgham bi gunnah, yaitu pada huruf wawu dan ya tersebut dalam satu kalimat. Jadi ketika ada pengecualian, ketika nun mati ataupun nun mati bertemu dengan wawu ataupun nun mati bertemu dengannya, ada pengecualian. Nah, seharusnya dibaca dengung, dikarenakan ada pengecualian, maka pada satu kalimat maka bisa dihilangkan idghamnya. Maka harus dibaca jelas. Hanya ada 4 kata di dalam Al-Quran, yaitu dunya, kemudian bunyanun, dan kemudian sinwanun, kemudian qinwanun. Nah, ini ada hanya 4 kata di dalam Al-Quran. Nah, ini maka harus dibaca jelas. Walaupun nun mati bertemu dengan wawu ataupun nun mati bertemu dengannya, dengan syarat pada satu kalimat, pada satu kata. Dunya nggak boleh kita baca duya buyanun, nggak boleh. Tapi dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Oke, itu pengecualiannya. Oke, pada idghamnya selanjutnya ada idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung. Dia memiliki cuman 2 huruf, yaitu lam, huruf lam sama ro. Contohnya mana? Mata'allakum, mata'allakum. Pada kalimat mata'allakum, nah di situ ada fathatain, dikarenakan tanwin bertemu dengan huruf lam, yang mana huruf lam ini adalah huruf idgham bila gunnah, maka tanpa dengung. Nggak boleh kita lama-lama di situ pada kalimat baca mata'allakum itu. Contoh mata'allakum, salah. Tetapi mata'allakum, mata'allakum. Oke. Contoh yang kedua adalah mirrabbihim, mirrabbihim. Nggak boleh juga dibaca jelas min rabbihim atau min rabbihim, tapi mirrabbihim. Oke, itu idgham bila gunnah. Next, hukum yang ketiga daripada nun mati dan tanwin itu adalah iqlab. Nah, pada iqlab itu merubah nun mati ataupun tanwin tersebut berubah menjadi huruf mim. Dan iqlab memiliki cuma 1 huruf, yaitu ba. Panjangnya 2 harakat. Panjangnya 2 harakat. Contoh mim ba'dihim,
mim ba'di ya, mim ba'di, mim ba'di ya. Oke, itu iklab. Yang terakhir daripada hukum nun dan tanwin, yang keempat adalah ikhfa. Nah, ikhfa ini dibaca samar, dan ikhfa memiliki 15 huruf yang terkumpul dalam bait nazam ataupun syair, yaitu sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zir fi tuqa dha zalima ya, fi tuqa dha zalima. Itu nazam ataupun syairnya di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Oke, ketika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa 15, maka harus dibaca samar ya. Saya ambil satu contoh, yunfiquna, yunfiquna ya, yunfiquna. Enggak boleh kita membaca dengan jelas yunfiquna ataupun dengan dengung yunfiquna, yaitu cara yang jelas, cara yang benar adalah disamarkan. Nah, di situ nun mati bertemu dengan huruf, salah satu huruf ikhfa yaitu fa ya. Yunfiquna. Oke, itu 4 cara kita membaca Al-Quran di dalam hukum nun mati dan tanwin. Kesimpulannya, ketika nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah 28, maka memiliki 4 hukum. Yang pertama ada namanya idhar, kemudian yang kedua idgham, kemudian yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Nah, total semua daripada jumlah huruf-huruf yang sudah terbagi totalnya 28 ya. Idhar 6, kemudian idgham 6 huruf, iqlab 1 ya kan, ikhfa 15. Jadi totalnya semuanya ada 28 huruful hijaiyah ya. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasan atau penjelasan tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Video ini saya buat untuk memenuhi atau membuat video ya, tugas saya dari kampus Setid Al-Amin Banten ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah.